Halo, perkenalkan nama saya Kristini Mesang. Saya mahasiswi dari Stikes Maharani Malang, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang penggunaan kabinet di laboratorium. Penggunaan kabinet di dalam laboratorium dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, prosedur startup ketika melakukan persiapan untuk bekerja dengan BSC. 1. Matikan cahaya UV ketika digunakan dan pastikan daun jendela berada di posisi yang benar. Yang kedua, nyalakan lampu neon dan blower kabinet. Yang ketiga, periksa udara masuk dan saluran pembuangan udara. Yang keempat, jika kabinet dilengkapi dengan alarm, uji dulu alarm dan tekan sampai posisi on. Yang kelima, memastikan aliran udara masuk ke dalam dengan cara menahan tisu di bagian tengah panel dan tisu tertarik ke dalam kabinet. Yang keenam, desinfeksi bagian dalam kabinet dengan bahan yang sesuai dan tidak korosif. Yang ketujuh, rakit semua bahan yang dibutuhkan untuk prosedur dan masukkan ke dalam kabinet. Jangan menghalangi grilles. Permukaan kerja dapat dilapisi dengan kertas penyerap dengan penyokong plastik. Pisahkan antara barang bersih dan terkontaminasi. Yang kedelapan, tunggu 5 menit untuk membersihkan kontaminan udara dari area kerja. Yang kedua, yaitu prosedur ketika bekerja di dalam kabinet. Pertama, gunakan pakaian pelindung dan sarung tangan yang sesuai. Yang kedua, lakukan pekerjaan di bagian belakang sejauh mungkin dari area kerja. Yang ketiga, hindari pergerakan bahan atau gerakan tangan dan lengan yang berlebihan melalui akses bukaan depan. Ketika tangan masuk atau keluar dari kabinet, lakukan dengan gerakan tangan lurus. Yang keempat, yaitu membuang bahan yang terkontaminasi ke bagian belakang kabinet, tidak membuang bahan dalam wadah di luar kabinet. Yang kelima, jangan bekerja dengan api terbuka di dalam kabinet. Yang keenam, jika ada tumpahan selama bekerja, dekontaminasi semua objek yang ada di permukaan kabinet. Sterilkan area kerja di dalam kabinet jika masih beroperasi, atau jangan mematikan kabinet. Prosedur yang ketiga yaitu prosedur setelah pekerjaan selesai. Yang pertama, nyalakan kabinet selama 5 menit tanpa ada aktivitas. Yang kedua, tutup semua wadah sebelum dikeluarkan dari kabinet. Yang ketiga, desinfeksi permukaan objek yang kontak dengan bahan terkontaminasi sebelum dipindahkan keluar kabinet. Yang keempat, lepaskan sarung tangan yang terkontaminasi dan buang dengan cara yang tepat, lalu cuci tangan. Yang kelima, jangan mencuci sarung tangan dan pastikan bahwa semua bahan ditempatkan di kantong Buhizer di dalam kabinet. Yang keenam, gunakan desinfeksi non-korosif yang sesuai, contohnya etanol 70%. Desinfeksi permukaan dalam kabinet, pindahkan permukaan kerja secara berkala dan desinfeksi permukaan dalam kabinet. Pindahkan permukaan kerja secara berkala dan desinfeksi bagian bawahnya, atau termasuk catch pan. Dan bersihkan permukaan sinar UV yang disinfektan. Yang ketujuh, matikan lampu neon dan blower kabinet di saat yang tepat. Beberapa kabinet harus terus dinyalakan sepanjang waktu. Jika tidak yakin, periksa dengan petugas sertifikasi kabinet, petugas keamanan, atau petugas pemelihara bangunan. Yang kedelapan, nyalakan sinar UV jika diperlukan. Jangan dinyalakan ketika banyak orang yang bekerja di dekatnya. UV harus diuji untuk memastikan panjang gelombang yang
dipancarkan membunuh kuman. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat dan sulit dan kurang dimengerti. Terima kasih telah menonton, semoga membantu.